Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, balik lagi dengan saya Jonanda Putri. Kali ini kita akan mengapresiasi prosa fiksi, yaitu sebuah cerpen angkatan reformasi. Yang akan kita apresiasi yaitu sebuah cerpen yang berjudul Ranah Berkabut karya Azhari. Pada angkatan reformasi, yaitu menceritakan tentang permasalahan sosial. Untuk daripada itu langsung saja yuk kita bahas. Langsung saja kita bahas permasalahan sosial apa sih yang terjadi di dalam cerpen ini. Yang pertama yaitu permasalahan sosialnya adalah orang tua yang masih banyak menekan sang anak. Di sini orang tua memaksa kehendaknya kepada sang anak tanpa harus memikirkan dampak untuk sang anak tersebut. Karena dalam cerpen ini orang tua merasa bahwa dirinya merasa yang paling benar di antara yang lainnya, seperti pada kutipan berikut ini. Tapi lantas ia tahu bahwa bebannya kian bertambah. Tukuk-tukuk tiada habis akibat pusar-pusar ternak di kepala. Kian banyak orang tertarik menyerahkan hewan ternak termasuk kepala kampung dengan sistem paruan yang lazim berlaku di situ. Tak hanya kambing, tapi bermacam-macam dari ayam, sapi, dan kini kerbau, sungguh menambah beban. Sebaliknya, menambah silau hati ayah akan harta, dan semua ternak diterima ayah tanpa pernah berunding pada dirinya. Selanjutnya, permasalahan sosial yang kedua, yaitu tentang seorang anak yang tidak diperbolehkan untuk menentang dan juga mengikuti jalan atau pilihan yang ia inginkan. Yang kedua ini yaitu orang tua menginginkan bahwa anaknya selalu mengikuti kemauan orang tua dan dilarang menentang apa yang diperintahkan oleh orang tua. Seperti pada kutipan berikut ini. Siapa berani menantang ayah, berani menantangnya, apalagi bagi anak perempuan. Sungguh dianggap keterlaluan, berarti menantang adat dan juga kebiasaan. Maka begitulah dengan kumis melintang, badan berdegap, dan wajah selalu berhias amarah. Sudah lama ayah menjelma hantu yang menakutkan, Mak. Kakak adik, apalagi si Upi, tak ketinggalan ternak di kandang atau di tengah padang. Selalu saja ayah menjelma hantu, tapi lebih sering ke serigala yang datang tiba-tiba dari balik semak-semak dan berseru di tengah padang gembalaan. Upi, ayah butuh seekor kambing. Maka dengan sekali sentak, kambing yang ia minta telah mengembek dibawa pergi demi hasratnya tercapai. Selanjutnya yang ketiga yaitu tentang kelakuan buruk pada sifat orang tua. Itu bisa menyebabkan si anak mengikuti perbuatan tersebut. Maknanya apa yang dibuat oleh kedua orang tua kita bisa dicontoh oleh sang anak. Karena orang tua merupakan sumber utama sang anak untuk mencontoh atau meniru perilaku seseorang. Itu pada kutipan berikut ini. Istri Pak Kudun, sementara si Kandik mempunyai cita-cita yang tinggi, pernah Opik dapatkan sedang berjudi di dalam semak-semak bersama kawan-kawannya yang tak seusianya. Mereka membuat semacam rongga dari rimbun belukar dialasi tikar. Ketika hendak mencari kambingnya yang sesasar, tak terduga Upik lewat di tepi sebuah rongga yang ternyata ditempati kakaknya. Cepat Upik berlalu dan Kandik segera mengejar dan mengancamnya. Awas, jangan bilang siapa-siapa. Selanjutnya yang keempat yaitu gampangnya orang-orang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran agama dan juga norma-norma yang berlaku pada masa itu. Seperti seseorang yang melakukan hal-hal sesuai dengan keinginan hatinya tanpa harus memperhatikan dampak dan juga akibatnya, dan juga tanpa memikir orang lain di sekitarnya. Yaitu seperti pada kutipan berikut ini. Sama dengan dirinya, dan karenanya Upik sungguh tak bisa berbuat apa-apa saat mendapatkan emak dan Abang Juaro. Abang Juaro yaitu seorang pemuda alim di kampungnya, bertindihan di balik kandang. Mungkinkah ini pelampiasan dari hati yang kosong? Entah, Upik tak ingin mengenang. Sepenuhnya kini ia ingin berlagu dendang, meniup puput serunai batang padi, iramanya melengking tinggi.
Nah, teman-teman, setelah kita menganalisis, mencari apresiasi dari cerpen Angkatan Informasi ini yang berjudul Cerpen Ranah Berkabut karya Asari ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa cerpen ini itu membentuk sebuah cerpen yang sesuai dengan karakteristik pada zaman reformasi tersebut, yaitu pada karya sastra reformasi yang menampilkan permasalahan sosial, sebagaimana dalam cerpen ini rangkumannya yang pertama yaitu orang tua yang masih banyak sekali menekan anaknya, dan juga kemudian orang tua ini yang kedua adalah anak perempuan tidak diperbolehkan untuk menentang dan harus mengikuti apa yang disuruh oleh kedua orang tua kita. Hal ini benar. Kemudian permasalahan yang ketiga yaitu tentang kesalahan yang dilakukan orang tua yang berdampak buruk pada sifat anaknya. Sebagaimana kita harus selalu patuh kepada orang tua dan juga harus mendengarkan perkataan mereka. Dan selanjutnya yaitu gampangnya anak mencontoh perilaku kedua orang tua, karena anak di sini merupakan sebagai beoan dari kedua orang tua tersebut. Jadi apapun yang dilakukan oleh kedua orang tua, maka anak akan mengikutinya maupun akan terbiasa dengan perilaku tersebut. Maka daripada itu, jadilah orang tua yang senantiasa menjaga anak dan juga mencontohkan hal-hal yang baik agar anak kita tidak keluar dari batas kewajaran. Nah, cukup sekian pembahasan kita tentang apresiasi cerpen dari Angkatan Informasi. Apabila ada kata saya salah, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada konten selanjutnya. Thank you.